Perkenalkan, nama saya Francisco Raluan Riu, NIM 21120173 dari kelas D Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan program tentang Collective Communication. Langsung ke contoh yang pertama, yaitu tentang bcase atau broadcast. Pertama-tama kita menginclude studio.h dan include mbi.h. Baris ini menyertakan header file yang diperlukan untuk menggunakan fungsi MPI, yaitu studio.h untuk fungsi input-output standar dan mpi.h untuk fungsi MPI. Lalu yang berikut ada int main. Lalu print, kita mengisi nama, NIM, kelas, dan prodi. Lalu ada int range size, double param, main in snd cnt. Ini adalah variabel-variabel yang dideklarasikan. Rank untuk menyimpan rank dari setiap proses, size untuk menyimpan jumlah total proses, dan param adalah array yang akan menyimpan data yang dikumpulkan dari setiap proses. Lalu main untuk menyimpan nilai khusus untuk setiap proses. Lalu fungsi snd cnt dan rcv cnt menyimpan jumlah elemen yang akan dikirim dan diterima. Lalu variabel i adalah variabel loopnya. Lalu yang berikut ada MPI init dan MPI com, yaitu adalah inisialisasi MPI dengan MPI init dan mendapatkan rank dan size dari komunikator MPI. Lalu yang berikut ada if rank sama dengan 0, param 23.0. Ini adalah jika rank proses adalah 0 adalah proses utama, maka lakukan looping untuk mencetak nilai-nilai yang telah dikumpulkan dari setiap proses. Lalu yang terakhir ada MPI finals. Yang terakhir adalah panggil MPI finals untuk menyelesaikan lingkungan MPI sebelum program diakhiri. Lalu di sini saya akan coba jalankan. Baik, di sini maka tampil nama, NIM, dan kelas, dan juga prodi. Jadi hasil outputnya seperti ini. Lalu yang berikut masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu scatter. Scatter adalah sebuah operasi dalam MPI yang digunakan untuk membagikan data dari satu proses ke beberapa proses lainnya. Data yang dibagikan tersebut dibagi menjadi beberapa segmen, dan setiap prosesor akan menerima satu segmen data. Lalu langsung pada programnya. Di sini yang pertama ada pada bagian header adalah include studio.h dan include mpi.h. Studio.h untuk fungsi input dan output standarnya, dan untuk mpi.h adalah fungsi MPI. Lalu di sini ada int main in argc dan char argv. Lalu di sini print adalah fungsi untuk mencetak nama, NIM, kelas, dan juga prodi. Lalu yang berikut ada int range size, double param, main in snd cnt dan rcv cnt. Ini adalah deklarasi variabel-variabel yang akan digunakan. Lalu yang berikut ada MPI init argc dan argv. Lalu MPI com rank, MPI com word rank, MPI com size, MPI com word size. Ini adalah inisialisasi MPI dengan memanggil MPI init dan mendapatkan rank dan size dari komunikator MPI. Lalu yang berikut rcvnt sama dengan 1, if rank sama dengan 0. Lalu kita menggunakan deklarasi fungsinya yaitu for i sama dengan 0, saat i lebih kecil dari 8 sama dengan i++. Lalu di bagian param i sama dengan 23.0 ditambah i. Ini adalah inisialisasi nilai rcv-cnt untuk setiap proses. Jika rank proses adalah 0, yaitu proses utama,
maka lakukan loop untuk mengisi array param dengan nilai-nilai khusus. Lalu 23.0 adalah set nilai SNDCNT jika rank adalah 0. Lalu yang berikut adalah MPI scatter, param, SNDCNT, MPI double, main, RCPCNT, MPI double, 0, MPI convert. Ini adalah panggilan fungsi MPI scatter. Fungsi ini mendistribusikan data dari array. Lalu yang berikut ada for i sama dengan 0, i size, i plus plus. Lalu fungsi print, fflash, stdout, MPI bearer, MPI convert. Ini adalah loop untuk mencetak nilai yang diterima oleh setiap proses. Jika rank proses sama dengan literasi loop, maka cetak nilai main untuk proses tersebut. Flash stdout digunakan untuk membersihkan hardware output, dan MPI bearer digunakan untuk menunggu semua proses mencapai titik ini sebelum melanjutkan. Lalu di bagian akhir ada MPI finals return 0. MPI finals untuk menyelesaikan lingkungan MPI sebelum program diakhiri. Sini saya akan coba jalankan. Jadi sudah muncul proses outputnya, hasil output dari program scatter ini, dari nama, NIM, kelas, dan prodi. Kita lanjut ke program yang ketiga. Ini adalah programnya. Seperti biasa, yang pertama kita menginclude studio.h dan include mpi.h. Lalu in main in rgc cara rgv. Lalu di sini print untuk mencetak nama, NIM, kelas, dan prodi. Lalu in rank size double param, setnya 16 main in sndcnt rcpcnt int i. Lalu mpi init nargc argv mpi com rank mpi convert nrank mpi com size mpi convert n size sndcnt nya 1. Lalu main di set dengan 23.0 tambah rank prosesnya. Lalu sini kita menyaksikan if rank sama dengan 0, rcpcnt di set dengan 1, else rcpcnt sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi nilai rcpcnt untuk setiap proses. Jika rank proses adalah 0, maka lakukan loop untuk mengisi array param dengan nilai-nilai khusus. Lalu if rank sama dengan 0, sini for i sama dengan 0, i lebih kecil dari size i plus plus. Sini print rank i dan param i. Ini adalah loop untuk mencetak nilai yang diterima oleh setiap proses. Jika rank proses sama dengan literasi loop, maka cetak nilai main untuk proses tersebut. fflash stdout digunakan untuk membersihkan buffer output, dan MPI bearer digunakan untuk menunggu semua proses mencapai titik ini sebelum melanjutkan. Lalu untuk MPI finals return 0, ini adalah bagian untuk menyelesaikan lingkungan MPI sebelum program diakhiri. Di sini saya akan coba menjalankan program ini. Maka hasil outputnya seperti berikut. Sekian dan terima kasih.